Oke, oke. Wih. Mau percobaan. Aing kemana sih nya? Tempatnya cuy. Gua nunggu updatean Windows 10. Windows 10 nih lagi di-update. Ais. Kumaha testing. Siapa di sana siapa di sana? Kamar baru nih. Kamar baru. Ini ada laptop sedang melakukan update Windows 10. Lama sekali karena harddisknya penuh. Bukan harddisknya penuh sih, harddisknya sedang bekerja. Oke. Nah, nah. Tuh, harddisknya sampai 100%. Dia lagi proses updating. Ini kamar gua nih, kamar gua baru nih di sini. Terus di ini ada monitor 2, di sini ada CPU, di situ ada speaker. Nah, ini lantai 2. Tuh, mama. Lanjut TV, di situ ada wifi. Jadi ini internetannya pakai wifi. Ini ada tripod. Nanti di sini gua akan rubah kamar menjadi mini studio. Jadi di sini mau dirubah warna hijau nih. Warna hijau. Di sini ada ventilasi udara tuh di luar. Di sini ada antena TV, ada lampu, ada tas. Di sini tempat tidur. Keren kan? Nah, kayak ginilah penampakan kamar gua yang terbaru. Lantai bawah. Lantai bawahnya di bawah cuy. Oke, ini semuanya kayu. Nah, atasnya ada genteng. Jadi kalau misalkan gua posisi di sini, ntar ya. Posisi di sini masih normal. Tapi kalau udah ke sini baru jongkok. Anjir, jongkok cuy. Karena di sini ada palang kejedot. Nah, enak gak sih? Enak lah tempatnya, lumayan enak, agak cukup luas. Nah, di sini ada monitor 2, dia mati, si CPU-nya mati. CPU-nya kemarin kebakar nih, gara-gara kemarin tuh lagi ngedit video ya kan, lalu si UPS-nya yang ini bukan mati sih, lemah. Jadi si elko-nya itu kebakar lalu mengeluarkan asap. Ini mengeluarkan asap. Jadi gua harus ganti PSU. Ini kemarin habis pindahan, nggak ada lemarinya 2 tingkat karena kalau 3 tingkat nggak bisa. Gue sampai kejeduk apa ya namanya, ini parah nih, apa namanya sih bahasa Sundanya itu, apa ya namanya, panahan ya namanya, panahan nih. Oke, di sini kalau misalkan mau nonton TV ya ke bawah gitu. Nah, TV ada di bawah tuh. Shoot, ada TV, ada kucing lagi tidur.
ya kan. Ini ada plastik-plastik masih sementara nih. Nah, di sini seperti inilah kamar gua yang terbaru. Jadi seperti mini studio. Jadi nanti ini komputer ya. Bentar. Ini komputer buat ngedit video ya kan, buat live streaming. Di sini di belakang akan dikasih warna hijau solid buat green screen lah ya kan. Ini tempat tidur, jadi duduknya di sedikit jadi duduknya di kasur. Internet full internet 24 jam unlimited, ada kipas juga, terus ada kamera. Nanti gua bakal bikin konten YouTube baru ya, YouTube channel yang baru enggak san mah parem rek sare namanya. Mau tidur jadi dimatiin lampunya. Di sini belum dimatiin karena aku belum tidur. Dan kamera handycam ini untuk bikin konten kreator di channel Saman Media. Gua fokus ngomong di depan kamera ya. Jadi yang sebelumnya di Saman Studio itu kan videonya, konten-kontennya itu seperti dokumentasi ya kan, dokumentasi dan terlalu banyak menggunakan musik no copyright. Makanya dari itu gue pengen karena pindah bikin channel baru karena masalahnya video-video yang channel yang lama itu menggunakan musik. Nah, gue bikin channel yang baru, gue nggak akan pakai musik, seminimal mungkin nggak pakai musik. Pokoknya kalau paling pakai musik yang dari YouTube Studio. Dari YouTube Studio itu pun nggak akan terlalu banyak menggunakan musik. Dan ini masih proses proses updating atau proses packaging atau update lah pokoknya. Ini installing masih 20%. Kalau hujan nggak terlalu berisik sih. Ini gerimis nih. Ini gerimis. Beda dengan menggunakan seng. Kalau seng itu cuma gerimis aja udah berisik banget. Di sini enggak. Karena ini gentengnya genteng ini loh. Genteng tebel. BSA Super JTW. Nah, ya kan? Kalau ini kamar adik kedua, adik pertama di situ, dan lanceknya di luhur. Jadi kalau misalkan ini kejedot, hampir kejedot. Kalau sholat pun agak susah. Kan kumis gua belum di ini lagi. Nah, ini tempat-tempat seperti tas di sini kan, terus tripod, terus di belakang ada meja, ya kayak gitulah. Ini kamar pindahan terbaru kemarin sih, sibuk-sibuknya kemarin. Mang Hasan sedang menonton. Halo. Ini lagi sambil live streaming sambil ngecek internet juga sih. Ngecek internet di malam hari. Oh ya, nama channel gua yang terbaru nih ya. Nah, ini nih nama channel terbaru. Saman Media. SM ya. Logonya SM. SM. Karena ini laptop sedang digunakan sedang melalui proses update, jadi buat ngedit video yang kedua, ini kan baru satu ya,
ngedit video yang kedua terganggu juga, jadi yang video kedua tuh judulnya kejadian power supply yang kebakar itu yang kemarin, yang ini CPU nya. Jadi pas dihidupin tombol power nih, dia nyala seperti biasa, booting, hidup. Tapi pas dilihat pas proses hidup itu nggak normalnya itu apa ya, dia tuh nggak ngebaca harddisk di tampilannya itu error, nggak kebaca harddisk katanya gitu. Pas beberapa menit kemudian, 10 menit ke belakang itu normal aja. Tapi pas proses edit itu kan, ngedit video itu berat banget. Pas kemarin tuh berat banget, padahal cuma video kualitas 720p itu terasa berat banget. Beberapa detik kemudian langsung nge-restart tuh komputer tuh, blank, mati. Pas dihidupin itu nggak nyala, tapi nggak bisa masuk ke Windows gitu, nggak bisa masuk ke Windows dengan tulisan nggak bisa ngebaca harddisk ya kan. Gua curiga kan, wah ini jangan-jangan power supply-nya. Dan ternyata power supply-nya itu kebakar, si elko-nya itu kebakar. Pas gua cek di sini ya kan, kejadian kemarin tuh pas ngedit video ini ngebul cuy, di belakang tuh ngebul, keluar asap. Nggak panik sih ya, sedikit panik juga, langsung dimatiin ini tombol power, nggak mau mati. Untungnya sih si asapnya itu nggak terlalu banyak. Gua langsung cabut power, gua buka PSU nya, casing komputernya, gua buka casing PSU nya. Pas dibuka si elko gedenya itu, elko powernya itu segede gini. hamil nggak ini sih, nggak bucat apa, nggak meledak, untungnya dia masih hamil. Nanti dah video yang kedua gua nanti di upload ke YouTube channel gua yang terbaru ya, itu nanti nggak pas kejadiannya sih, pas selesai kejadian kebakar itu. Bukan kebakar sih, cuma asap doang. Ini yang konten yang pertama agak unik sih. Jadi judulnya jalanin 2 monitor dalam satu CPU emang bisa. Nah, jadi CPU ini kan komputer zaman dulu ya. Komputer zaman dulu herannya ini zaman dulu dia itu ada port HDMI. Jadi yang satu buat port VGA, yang monitor ini port VGA yang warna biru itu loh. Yang satu lagi ada port HDMI ya. Port HDMI itu yang kotak itu loh. Nih, gua liatin ya, kalau teman-teman penasaran. Jadi si CPU ini bisa menjalani 2 monitor sekaligus tanpa perlu menggunakan VGA card. Nih, gua heran aja sih, masa sih CPU bisa menjalani 2 monitor. Nah, ini port DVI atau VGA. Yang zaman dulu ini menggunakan ini port VGA-nya, dan yang kedua ini menggunakan HDMI. Sedangkan monitor gua punya 2. Yang satu yang kecil itu menggunakan VGA yang warna biru ini ya. Dan yang besar ini ya,
masuknya ke port HDMI. Nah yang ini port HDMI, jadi bisa nyala dua-duanya gitu. Keren kan, bisa nyala dua-duanya dengan tampilan yang berbeda. Tampilannya berbeda, jadi yang misalkan yang satu Facebookan, yang satu buat YouTubean, misalkan yang pertama monitor yang besar itu buat nonton drama Korea misalkan, yang kedua buat Facebookan, itu bisa bisa itu. Dan menjalanin komputer dua itu jadi si komputernya itu mungkin terlalu berat kali ya, berat. Lalu si PSU nya dia ngebul ngebul nggak kuat buat ngangkat dua monitor itu, mungkin kali ya, mungkin ada saja. Baru kali ini sih sebenarnya menggunakan dua monitor ini. Jadi yang monitor yang besar itu sebenarnya sih rusak, semi rusak. Rusaknya itu nggak 100%, cuma rusak layar panelnya aja sekitar paling 15% rusak. Jadi yang rusaknya itu si monitor ini. Kenapa gue beli monitor kecil? Karena monitor yang besar ini rusak di bagian panel pojok ini nih. Jadi segaris ini tuh nggak ada, hilang. Garis ini tuh nggak ada layarnya, mati. Dan ke bagian horizontal, ini kan vertikal segini, horizontalnya segini, buset, seperempatnya mati. Udah ini udah nggak nyaman nih menggunakan monitor ini. Lalu gue beli ini, untungnya ada yang ngejual ya kan, monitor kecil ini bekas, nggak apa-apa lah bekas, yang penting ada barangnya. Langsung deal, udah pasang deh, monitornya kecil. Monitor kecil dipakai lah, lumayan sih, nyaman. Tapi kalau masalah ketajaman buat ngedit, ini rekomendasi nih, karena enak banget. Kalau ini keluaran lama ya kan, keluaran tahun 2016 atau 14 nih kalau nggak salah nih monitor ini. Kalau ini monitor keluaran tahun 2019an. Ini gua beli AOC merek tipe apa ya, Ultra Slim, tipe 21 in. Ini harganya di online tuh sekitar 1,2 jutaan, ongkir 80.000 kalau nggak salah nih. Ini worth it banget, tapi gue apes banget, cuma penggunaan 1 tahun itu panelnya rusak. Bukan produknya yang jelek, bukan, tetapi di sebelumnya kan gue kan bukan di sini kamarnya, masih di bawah ya kan. Di bawah itu kan lantainya itu bukan lantai bukan lantai apa namanya, ubin, bukan, tetapi lantainya itu lantai apa namanya, si bambu itu loh, bambu kayak zaman dulu loh. Itu kan kalau misalkan kita nginjak, otomatis si monitor itu goyang. Setiap aku melangkah, monitor ini goyang. Itu tiap hari sampai 1 tahun loh. Kalau melakukan melangkah itu goyang si monitornya itu, karena kan si ubinnya itu kan pakai bambu, bukan ubin tanah, bukan. Goyang-goyang, lama kelamaan si panelnya itu kena segaris dulu, segaris. Dan jadi buat tips kalian ya, kalau mau beli laptop atau beli monitor, itu jangan yang ada garisnya. Misalkan bang, misalkan ada yang jual di toko online, misalkan di grup Facebook ya kan, dijual monitor, misalkan monitor kecil, misalkan 15 inch
minus garis satu helai misalkan. Walaupun harganya cuma 200.000, lu jangan beli deh. Jangan. Kenapa? Karena kalau misalkan lu beli, walaupun satu garis, nanti bakal merempet satu garis. Bulan ke depan jadi 2 garis. 3 bulan kemudian 4 garis. Sampai bergaris-garis gitu. Banyak. Nah, itu buat tips buat teman-teman yang mau beli membeli monitor second yang minusnya bergaris, jangan membeli. Oke. Nah, di sini ada laptop. Gimana sih pengen nampilin ke monitor itu? Bisa. Bisa. Oke, kita coba ya. Mau lihat minusnya? Oke, kita coba. Kita praktekkan. Buat teman-teman yang ingin melihat colokan HDMI itu kayak gimana sih? Ini teknologi HDMI itu teknologi udah lama sih sebenarnya. 2012 sudah ada. Nah, nih HDMI-nya. Port HDMI. High definition, apa sih HDMI? H-nya itu high, D-nya itu definition, M-nya itu multimedia, I-nya itu interface. Interface itu artinya colokan kalau bahasa Indonesia. Nah, dan laptop gue ini ada port HDMI-nya, jadi slow aja. Mau lihat minusnya seperti apa? Kita lihat ya. Di sini ada port HDMI-nya nih. Slow aja, laptop gue keren kok. Nah, ini nih HDMI-nya nih ya. Kita colokan aja. Dibalik. Nah, udah nyolok. Itu posisi on. Kok nggak hidup? Jangan panik, Joy. Tekan Windows P. Windows P. Alah, laptop aing error coy. Kadang-kadang nanya. Oh, itu tuh. Udah nampil tuh. Laptop aing error coy. Kada. Kadang-kadang. Karena proses update sih berat banget sih soalnya. Alah, malah macet nih. Malah macet. Detik sorananya. Oh, detik. Oke. Soalnya make iya make ngaron headset kecil. Make headset kecil. Soalnya letiknya, soalnya kieu kuduna. Oh, pakai itu. Oke, siap. Kalanya orang review lah. Orang review lah pakai headphone yang kemarin gue beli minggu kemarin. Bulan kemarin. Gue belum sempat di review nih headset merek robot. Ini sangat worth it nih kalau buat dibeli. Harganya 150.000 merek robot. Nah, jadi ini tuh kan si colokannya itu akan ada 2. Ini sebenarnya buat PC, bukan buat HP, tapi bisa kok digunakan buat HP. Ini kan yang merah itu mic, dan yang kecil ini, yang hijau ini speaker. Dan kalian harus memiliki yang namanya splitter. Bentar ya, splitter itu kayak gimana? Nah, splitter ini namanya splitter.
mencabangkan tugasnya. Dia itu memisahkan suara speaker dan mikrofon. Satu colokan bisa dipisahkan mikrofon dan speaker. Caranya seperti ini. Gua cabut dulu ya mikrofon dari headset ini. Gua cabut dulu mikrofon dari handphone ya. Gua pakai dulu si headsetnya. Nah, seperti ini. Wes. Keren ya. Mic-nya posisi mic. Oke. Kita langsung colokan. Warna hijau itu speaker udah ada. Nah, hijau ini nih. Hijau dengan hijau. Dan merah dengan merah. Oke, gimana suaranya? Testing. Ini menggunakan mikrofon dari headset. Apakah bisa berfungsi? Silahkan tulis kolom komentar ya. Anjing suara. Kelak. Oke. Aduh, aing laptop aing jadi error coy. Aduh, bentar ya. Gua matiin paksa. Bismillah supaya mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Alah, malah macet cuy. Malah macet nih. Alah. Aduh, laptop aing euy. Ini nih, gua tuh paling jengkel sama Windows 10, terlalu banyak updatean. Jadi kesel. Ya bayangin aja ya pas lagi butuh-butuhnya dipakai ya kan. Si OS Windowsnya itu malah update. Masih leutik sorana. Coba aja testing. Soalnya ya geus deket ya. Mikrofonnya geus deket ya. Geus deket jeung mulut aing. Oke. Di sini alhamdulillah internetnya lancar jaya. Masih leutik sarananya. Kumaha masih leutik keneh teu ayeuna. Soalnya orang ngomongna leutik sih, teu gede teuing. Aduh, lagi loading Asus nih. Oh ya, gua kasih tips ya, kalau teman-teman memiliki laptop merek Asus, tipe Asus VivoBook Max ya, seri apa aja, yang pokoknya yang tipe kayak gini, itu dianjurkan jangan menggunakan tas ransel seperti ini ya. Kalau dibawa-bawa, jangan pakai tas seperti itu, gunakan tas khusus laptop. Alah, aya ucing euy. Aduh, aya ucing ini. Sasi ya. Kemana sih? Kok ke ditu? Itu lain si Cimot kan? Ya beteng.
kudu dipakai bebeleguran kuduna merewaseun pakai bebeleguran Satria. Anjir lama butingna soal pastinya kena harddisk, soalnya harddisknya proses terus dimatiin paksa ya, jadi gini lama. Aing ngomong naon sih tadi teh? Oh iya, jadi kalau misalkan pakai laptop merek Asus yang seri Asus VivoBook Max, itu dianjurkan pakai tas khusus laptop. Kenapa? Kalau misalkan pakai ransel yang tadi gua pakai, jadi posisi laptop tuh seperti ini, miring seperti ini ya. Itu jangan, lebih baik miring seperti ini atau miring seperti ini. Seperti ini nih, miring kayak gini kan. Kalau pakai tas khusus laptop miringnya seperti ini. Kenapa? Kalau misalkan miring seperti ini, dia bakal kena keyboard. Tahu nggak? Kena keyboard. Yang ada di flexible keyboard itu kan ada di sini. Dia bakal, kalau posisi miring seperti ini, dia bakal kena kena benturan fleksibelnya dan keyboardnya juga. Keyboardnya juga bakal error. Misalkan pas dihidupin, dia tuh kasusnya kayak gini. Pas dihidupin, oke, normal. Pas kita buka misalkan Mozilla, itu malah mencet sama dengan terus. Nah itu jadi error. Oke, proses booting sudah hampir selesai nih ya. Halo Mansur Effendi, selamat menonton Mansur Effendi. Ada lama bootingna Di sini hujan gerimis ngereuyeuh. Suaranya gede enggak sih? Jelas enggak sih? Oke, selamat datang Rama Rahmadani. Orang boga hutang kayaknya kayak bulan harup kayaknya. Tas frame. Sedang menunggu yang nggak pasti nih. Gue tuh rencana tuh hari ini tuh pengen ngedit video. Laptopnya malah update terus. Windows 10 itu ya, bagi teman-teman yang menggunakan komputer yang menggunakan Windows 10 OS-nya, itu sering diupdate. Kenapa? Kalau misalkan nggak diupdate, bakal prosesnya lama. Pas gua butuh si komputer tuh malah loading, minta update otomatis. Minta update-nya itu dia tuh secara otomatis. Misalkan nih ya, laptop Windows 10 lu ya. Misalkan nih, ini laptop misalkan lu nggak pakai sekitar misalkan 1 bulan aja ya, 1 bulan. Hengki cuy. Misalkan laptop lu Windows 10 nggak dibukain atau nggak dihidup-hidupin selama 1 bulan aja. Lalu koneksi internet, lalu lu pakai internetan. Misalkan pakai internetan yang kencang banget, misalkan dari WiFi IndiHome atau apa gitulah, nebeng. Nah pas dihidupin tuh malah update otomatis Windowsnya.
dan bakal ngehang gitu kan, kayak prosesor harddisknya itu bakal naik, prosesor, harddisk, internet, RAM itu ikut naik semua tuh, yang tadinya lu mau pakai malah nggak kepake. Itulah. Kayak bentar ya, aduh kayaknya nih error lagi nih. Ini tuh error bukan harddisknya deh, ini error karena proses updatingnya lebih parahnya itu mungkin mungkin gimana ya, jangan dulu dimatiin tapi dipaksain matiin kayak gini nih. Aduh kacau men, mana baterai mau habis lagi. Oke, gua isi lah. Di sini hujan gerimis, ngiricik, ngahililiwir, ngericik haliliwir cuy. Aing molor lah. Kayak kadang ya, proses updatingnya lama coy. Aduh. Besok puasa dan hari ini mungkin malam apa ya, malam sahur nah. Oke dah, gue pengen tidur dulu ya. Oke, ini prosesnya lama banget nih coy, muter-muter bae tuh. Muter-muter bae. Gimana suaranya gimana coy, bagus nggak? Wah internetnya mantap nih. Oke deh, tuh do not turn off, getting Windows ready, do not turn off. Alah, lama nih. Oke deh, sekian.